Termasuk salah satu pekerjaan yang banyak diminati orang Indonesia juga ya, 11 sampai 19 juta tanpa lembur. Semua pekerjaan pasti ada plus minusnya Ya. ya. Dan ini nggak terlalu yang ekstrim sih menurutku. Hai minasan, konnichiwa. Wah, senang sekali hari ini tentunya kita bisa menjumpai kalian lagi tentunya di YouTube channelnya William Desuyo. Tentunya hari ini aku tidak sendiri karena pastinya hari ini ditemani dengan the owner of this channel. Siapa lagi kalau bukan William Desuyo. William-san, halo, apa kabar? Ya, halo. Gimana hari ini, sehat? Ya, sehat. Sehat ya. Sudah siap untuk bercerita lagi, storytelling lagi? Siap. Hari Siap, ini kita membahas satu pekerjaan yang cukup banyak diminati ya. Bener banget. Tentunya ini merupakan pekerjaan yang banyak sekali peminat di Indonesia ya. Nah, kalau begitu William Sang, kita tentunya masih membahas edisi bidang pekerjaan di Jepang. Nah, kali ini kita akan bahas tentang bidang keperawatan atau caregiver ya istilahnya ya. Nah, kalau bicara soal caregiver ini kan identik dengan lansia gitu kan. Kalau boleh tahu dijabarkan apa sih job desk-nya kira-kira untuk di bidang keperawatan atau keperawatan ini? Ya sesuai namanya ya, merawat orang yang sudah lanjut usia. Jadi mulai dari ngasih makan, nemenin jalan-jalan, mandikan, terus yang berhubungan dengan buang air gitu ya, ganti pampersnya juga termasuk gitu ya, dan sebagainya. Jadi itu sudah termasuk job desk sehari-hari. Nah, mungkin kadang ada juga yang lansia yang punya tamu mau dikunjungin juga harus kita set jadwal juga untuk kapan bisa available-nya. Oh gitu. Oke. Itu kurang lebih job desk terkait keperawatan ya. Jadi benar-benar spesifikasinya untuk merawat gitu ya, merawat dalam tanda kutip ya. Ya. Ini karena kan yang kita rawat ini sebenarnya bukan orang yang sakit, namun orang yang memang sudah lanjut usia, tidak bisa menjalankan kehidupan sendiri, perlu bantuan gitu kan. Gitu. Jadi kita nggak ada berhubungan dengan obat-obatan, tapi bukan obat-obatan kayak untuk menyembuhkan sebuah penyakit gitu ya. Jadi cuma kayak istilahnya asisten lah ya, dalam tanda kutip bantu-bantu gitu. Oke. Siap-siap. Nah, biasanya kerjanya di mana sih kalau lansia? Kalau di Indonesia ya, bayanganku di panti jompo kayak gitu. Kurang lebih sama. Atau misalnya di rumah-rumah gitu bisa juga nggak? Di panti jompo bisa, di rumah sakit lansia juga bisa. Kalau rumah sakit lansia itu biasanya memang untuk para lanjut usia yang butuh rehabilitasi. Gitu. Ada juga yang kunjungan ke rumah-rumah. Cuma kalau sejauh ini job-job yang masuk itu kebanyakan sih di rumah sakit lansia ya. Di rumah sakit. Jadi ada naungannya ya, nggak langsung per rumah-rumah gitu enggak ya? Iya. Pokoknya ini ya, teman-teman juga harus bisa bedakan keperawatan yang dimaksud di sini itu bukan perawat kayak suster atau asisten dokter gitu, bukan ya. Tapi lebih untuk merawat lansia gitu. Jadi kayak istilahnya merawat orang tua kita sendiri gitu lah ya. Oke, siap-siap. Jadi job desk-nya juga sudah dijabarkan tadi, kerjanya juga kurang lebih di panti jompo itu tadi atau di rumah sakit ya, kayak yang tadi William sampaikan. Nah, kalau misalnya bicara soal plus point ya, karena setiap pekerjaan kan pasti ada plus dan minus poinnya. Apa sih kira-kira plus poinnya kalau misalnya minasang berminat untuk bekerja di bidang keperawatan atau caregiver ini? Plus point ya, kalau misalnya memang kandidatnya adalah orang yang ini ya, suka berinteraksi dengan orang, atau dia memang sudah terbiasa lah ngerawat orang tua gitu ya. Ya, aku rasa mereka cocok untuk kerja di sini. Terutama orang yang suka memang berinteraksi gitu ya. Itu plus poinnya salah satunya. Terus kalau memang cari yang ada lemburan di kerjaan keperawatan ini, memang ada lemburan. Biasanya dikasih shift malam, itu ya beda-beda tergantung jobnya juga ya. Tapi biasanya pada umumnya 4-6 kali sebulan dikasih shift malam. Jadi itu lumayan bisa nambah untuk gaji lembur juga. Gitu. Itu plus poin yang kedua. Yang ketiga ya otomatis ketika kita banyak berinteraksi, kita setiap hari pakai bahasa Jepang. Ini kan memang ngomong terus ya kerjaannya ya. Dan diwajibkan ya. Iya, gitu. Jadi otomatis ya kemampuan berbicara kita akan semakin meningkat terus, gitu kan. Nah, terus di keperawatan ini juga ada salah satu lisensi yang namanya Kaigo Fukushishi. Nah, itu lisensinya kalau misalnya kita lulus, kita bisa perpanjang kontrak terus tanpa ada batasan waktu. Gitu. Kalau yang pertama kan maksimal 5 tahun. Kontrak itu ya. Ya.
Nah nanti ketika sudah lulus lisensinya lebih dari 5 tahun itu kita harus ambil itu. Terus apalagi ya? Ya kalau misalnya suka suasana-suasana yang agak tenang, cocok juga sih karena kebanyakan kalau rumah sakit lansia atau panti jompo dan sebagainya kan pasti ditempatkan di tempat atau daerah yang tenang. Iya. Nggak mungkin di tengah kota banyak mall gitu kan nggak mungkin ya. Jadi biasanya antara di pinggiran kota atau di desa gitu sih. Jadi memang cocok kalau misalnya teman-teman suka yang daerah tenang. Oke. Itu ada beberapa pekerjaan. Ya gimana ya kalau misalnya lansianya lagi tidur sih kita memang paling cuma jagain gitu. Ada Gitu sisi ya. funnya gitu sih. Tapi waktu lagi bangun sih memang agak Rewel. bukan rewel ya, agak apa namanya, agak Tantrum. sibuk, lebih sibuk. Gitu ya. Oke. Lebih sibuk. Jam sibuk-sibuknya itu ya memang waktu siangnya gitu. Iya, Kalau waktu malamnya sih memang ya nggak mungkin kita berinteraksi terus-terusan kan mereka Karena namanya tidur. orang tua ya. Tapi biasanya kerjanya berapa jam nih? 8 jam atau lebih? Normalnya? Normalnya kalau di Jepang pekerjaan apapun 8 jam. Dari di caregiver ini ya? Ya, di caregiver pun juga kayak gitu. Karena itu kan sudah memang undang-undang tenaga kerjanya kayak gitu. Kalau di atas itu ya lembur. Nah, tapi kalau misalnya ini nih, kalau lansianya cewek atau cowok, apakah dia ada kayak syarat dan ketentuan berlaku untuk dia milih kalau misalnya yang cewek, dia mau yang cewek gitu atau bebas aja? Atau tergantung nih? Kayaknya sesuai gender deh. Sesuai ya, harus sama ya pastinya ya. Oke. Sesuai gendernya masing-masing. Siap. Supaya lebih ini ya, lebih nyaman lah ya pastinya. Kenyamanan itu nomor 1 ya. Karena ini namanya aja caregiver ya, harus memberikan pelayanan servis yang terbaik pastinya. Nah, itu tadi plus poinnya. Kalau misalnya minus poinnya apa nih? Minus poinnya ini menurut aku ya, pribadi ya. Kalau minus poin dari pekerjaan ini ya, kalau misalnya ini kan termasuk salah satu pekerjaan yang banyak diminati orang Indonesia juga ya. Keperawatan ini salah satu yang terbanyak kalau kita lihat data imigrasinya. Oh gitu. Nah, minus poinnya kalau cuma ikut-ikutan teman, tapi diri sendiri sebenarnya nggak seberapa suka untuk ngomong. Ya nanti stres sendiri di pekerjaan ini. Jadi kalau aku bilang sih, kalau mau kerja di Jepang harus benar-benar milih yang cocok. Jangan mau disuruh ikut-ikutan atau disuruh orang lain kayak ini di tempat kita cuma ada job ini, kalau mau cepat berangkat kamu harus ikut yang ini. Jangan mau kayak gitu. Itu kayak orang putus asa nggak ada kerjaan gitu ya. Desperate banget ya. Padahal jenis pekerjaan banyak, nggak cuma keperawatan gitu ya. Makanya kalau misalnya memang passionnya atau minatnya nggak di situ, lebih baik jangan kerja di bidang ini gitu ya. Nah terus minus point lagi ya. Jadi kalau minus point lainnya mungkin ya yang seperti kita tahu ya, bukan cuma di Jepang, lansia di Indonesia pun semakin tambah tua kan kadang sifatnya kayak kembali ke anak kecil. Bener. Nah, jadi kadang itu ada yang jambak, ada yang tarik-tarik baju. Tanpa sengaja pastinya ya. Ya bukan tanpa sengaja ya, memang mereka ya kayak anak kecil kan juga gitu ya. Dengan sadar jambak dan sebagainya, tarik-tarik baju. Gitu. Terus kayak kadang ada hal yang kurang sopan dan sebagainya itu. Ya di pekerjaan ini memang kita nggak boleh gampang baper. Benar. Kita nggak boleh gampang baper. Ya karena yang kita hadapin ini orang-orang yang dalam artian ya memang sudah tua. Gitu. Jadi nggak boleh gampang baper, itu harus dimaklumi saja. Iya, benar. Gitu. Ya, jadi itu ya bisa dibilang minus point mungkin untuk beberapa orang kalau memang orangnya itu baperan. Tapi kalau memang nggak baperan ya itu biasa aja. Bukan sesuatu yang bisa dibilang minus point juga ya. Iya. Gitu. Apalagi ya? Kalau dari Kak Linda sendiri ketika mendengar keperawatan apa yang dipikirkan? Di pikiran itu sebenarnya ya balik lagi ya. Kalau merawat orang harus ekstra sabar. Itu sih yang poin utama yang aku dapetin, kayak ya sama kayak misalnya kita sama anak kecil. Kayak kamu bilang kalau orang dewasa mereka akan balik lagi sifatnya kayak ke anak kecil gitu kan. Kita juga harus kayak kalau merawat anak kecil juga kan harus sabar. Kadang mereka coret-coret, numpahin ini, numpahin itu. Padahal kita udah gregetan nih, tapi aduh namanya juga anak-anak. Jadi balik lagi harus calm down kayak gitu kan.
Jadi kayaknya harus kayak gitu juga ya kita ke orang tua Ya, kalau misalnya betul. memberikan pelayanan gitu ya. Ya balik Memang lagi. memang begitulah dunia merawat ya. Pasti sedikit banyak sudah ada gambaran ya untuk minasang yang ada di rumah ya. Balik lagi, kalau kalian terpanggil untuk menjadi seorang caregiver, pasti akan dengan apa ya istilahnya kayak ya udah bahagia melakukannya karena ini bagian dari pelayanan kayak misalnya kita ngomongnya kayak gitu ya. Jadi kita melayani orang-orang yang memang udah lemah tubuh kayak gitu kan, anak-anak yang butuh perhatian, orang tua yang juga butuh ya, gitulah ya istilahnya. Iya siap. Ya itu kurang lebih lah gambarannya kalau untuk sisi positif dan sisi negatifnya ya, kekurangan kelebihannya seperti itu kalau menurut aku gitu. Tapi normal sih ya, overall masih kayak ya make sense lah, semua pekerjaan pasti ada plus minusnya ya. Dan ini nggak terlalu yang ekstrim sih menurutku karena memang normal, masih dalam kapasitas normal. Oke, kemudian kalau salary per month nih supaya minasang tidak penasaran soal gajinya per bulan kira-kira berapa untuk di bidang ini? Gaji kalau di keperawatan ini rata-rata ya itu sekitar 17 sampai 19 juta tanpa lembur. Tanpa lembur. Ada juga beberapa daerah yang sampai 16 juta pun ada, tapi itu gaji kotor ya, tanpa lembur. Nah, biasanya kalau dari gaji kotor itu kena potongan pajak asuransi ya 3 juta, 4 juta itu ada. Terus tempat tinggal itu 3 juta, 4 juta juga. Makan ya tergantung anaknya masing-masing ya. Murid saya itu ada yang sebulan cuma 1 juta pun ada. Makannya? Wow, super duper hemat ya. Super duper hemat, tapi yang bisa kayak gitu mungkin dari 100 orang cuma beberapa 5 orang aja. Itu maksa banget ya kayaknya ya. Rata-rata sih 2 sampai 3 juta untuk makan. Kalau gas, air, listrik, internet itu biasanya 1 juta per bulan gitu. Jadi kalau misalnya gajinya katakanlah 17 juta, berarti nabung 6 sampai 7 juta itu angka realistisnya sudah bagus banget. Masih bisa ya segitu ya. Gitu. Itu tanpa jalan-jalan sama shopping gitu. Jadi yang harus kita lihat itu ya realistisnya, jangan mudah kemakan. Oh, gajinya gede 17 juta, berarti per bulan aku nabung 17 juta. Berarti setahun 200, 5 tahun 1 M itu sudah nggak masuk akal. Iya, benar-benar. Nggak masuk akal gitu ya. Jadi tinggal teman-teman pikir aja sendiri, kira-kira worth it nggak kalau misalnya dengan gaji kotor segitu tanpa lembur teman-teman bisa nabung 6 sampai 7 juta per bulan. Itu belum termasuk lembur. Kalau ada lembur katakanlah 4 kali sebulan, shift malam ya, biasanya sore sampai besok paginya. Itu bisa nambah ya 3 juta, 4 jutaan. Gitu ya, tergantung dari kebijakan masing-masing dan daerahnya kan beda-beda ya. Gitu. Ya tinggal teman-teman pikir sendiri sih, maksudnya worth it apa enggak. Kalau biasanya yang mau nabung di atas 10 per bulan, itu memang harus tambah lembur. Benar-benar. Gitu sih. Gitu. Jadi jangan gampang keiming sama gaji besar gitu ya. Harus lihat kenyataan realitanya seperti apa gitu. Benar-benar. Gitu. Itu tentang gaji. Iya benar-benar karena sebenarnya ya semua harus dipersiapkan ya nggak mesti kayak tadi kamu bilang. Selain itu memang pekerjaan ini nggak membutuhkan yang kayak konsentrasi yang tinggi harus ngitung atau apa kayak kita kerja di kantor enggak ya. Tapi kayak ya balik lagi harus mempersiapkan physically, mentally, spiritually semuanya ya harus siap ya karena ya namanya di semua pekerjaan ya kayak gitu. Tapi sebanding sih menurutku ya dengan salary yang kalian dapatkan dengan tanggung jawab yang kalian punya di bidang ini itu menurutku ya itu lumayan lah ya. Oke, kemudian kalau term and condition-nya, syarat dan ketentuan kalau misalnya minasang berminat untuk bekerja di bidang ini, apa aja nih kira-kira syaratnya? Syarat dan ketentuan ya. Yang pertama kalau usia itu maksimal 35 tahun. 35 tahun. Untuk sekarang. Nggak tahu nanti kalau misalnya aku dapat mitra yang baru, mereka lebih longgar sampai 40 tahun, ya pasti akan aku infokan lagi. Kalau sekarang maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMA atau SMK sederajat. Lalu tinggi badan kalau laki-laki 155 cm 55 kilo minimal. Kalau wanita 150 cm 50 kilo. Minimalnya. Kalau misalnya kurang-kurang 2-3 cm itu tidak ada masalah, masih bisa pakai sepatu ya. Kalau misalnya kelebihan tidak apa-apa, pokoknya jangan obesitas. Gitu. Terus nggak ada penyakit mental, penyakit menular, penyakit turunan, ya HIV, diabetes gitu ya, dan sebagainya. Itu hepatitis gitu-gitu nggak ada. Itu sudah pasti. Terus
tato sama tindik lebih Tidak baik boleh. jangan gitu, karena Iya. ya gimana ya, itu kan image-nya jelek, apalagi kalau misalnya kita sudah nanti mau mandikan lansia dan sebagainya, terus kita bajunya putih terus basah kan kelihatan nggak enak Iya. gitu loh pastinya. Tuh, jadi tato dan tindik tidak ada gitu. Oke. Sama kalau untuk mata itu mata buta warna yang nggak boleh. Minus plus silinder nggak ada masalah. Pakai kacamata masih nggak apa-apa ya berarti ya? Nggak ada masalah. Pokoknya nggak buta warna. Karena gimana ya, misalnya ada obat nih warna merah biru, harusnya dia minum obatnya warna biru 3 kali sehari, tapi nggak bisa bedakan merah sama biru yang mana. Itu ya. Salah kasih minum obat Sangat kan krusial. bahaya buat nyawa orang kan. Benar-benar. Nah, terus terkait ini apa namanya, patah tulang, biasanya orang tanya juga kalau pernah patah tulang boleh nggak? Boleh selama sudah sembuh total sama tidak ada bentuk tubuh yang berubah di situ. Oke. Pokoknya tetap proporsional lah ya. Iya. Itu aja syarat-syaratnya. Nggak perlu ada pengalaman khusus di bidang itu, nggak apa-apa. Yang penting nanti ambil sertifikasi bahasa sama sertifikasi SSW, ya ujian teori ya, terkait keperawatan di Indonesia gitu. Jadi ngambilnya di Indonesia ujiannya. Tapi kalau bahasa minimal N berapa? Kalau yang ini N1, sertifikatnya minimal N4. N4 udah Tapi bisa ya. ketika wawancara harus bisa menunjukkan level berbicara selevel N3, satu level di atasnya. Gitu. Karena kalau misalnya di bidang ini juga kalau bicaranya paling ya casual ya, kayak namanya juga sama orang tua gitu kan, lebih kayak memberikan penghiburan. Beda sama kalau kita bicara sama bos gitu ya kayaknya ya. Oke, nah next question William, ini banyak juga yang nanyain ya soal tadi kan udah dijelaskan plus minusnya, kemudian cara-caranya, term and condition dan sebagainya. Nah, tapi kalau untuk breakdown prosesnya dari awal dari Indonesia supaya bisa bisa berangkat ya. Itu kayak gimana kira-kira? Ya awalnya sih belajar dulu bahasa Jepang. Itu wajib ya. Itu kunci. Kalau mau masuk ke Jepang, bahasanya harus udah ini ya. Sambil belajar bahasa Jepang, ini kan kita targetkan untuk dapat sertifikat yang tadi aku bilang N4. Atau itu bisa digantikan CFTA 2. Bebas mau pilih yang mana, ya kan? Sambil belajar, dikumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dulu. Kayak akta lahir, KK, KTP gitu dan sebagainya. Itu dikumpulkan dulu. Termasuk psikotes pra-MCU, terus surat-surat kayak surat pernyataan diri, keterangan wali gitu ya, tanda tangan lurah dan sebagainya itu dikumpulkan dulu biar ketika nanti kita sudah lolos wawancara nggak sibuk itu lagi. Karena kalau sudah lolos wawancara, perusahaan kan kepengen kita cepat-cepat ya, udah lulus kontraknya segera tanda tanganin, dokumennya dikirim. Nah dokumennya kalau nggak ada apa yang dikirim? Kalau kelamaan nanti di cancel jobnya. Mending cari yang lain gitu kan. Benar-benar. Nah ketika sudah belajar bahasa, ambil ujian bahasa, udah selesai belajar SSW, belajar untuk ujian teori keperawatan. Itu pilihan ganda juga kok. Jadi pilihan ganda ya. Kalau dulu bisa lulus SMA ada pelajaran biologi, ini sudah pasti bisa gitu ya. Jadi kayak balik zaman SMA lagi. Nah itu jadi belajar SSW, ambil ujian SSW, sudah ada 2 sertifikat, baru nextnya adalah job. Kita cari loker yang sesuai dengan kandidat, kandidat sesuai dengan loker. Ketika sudah oke, nanti kalau misalnya kandidatnya join ke kita ya, kita akan hubungkan dengan perusahaan. Setelah itu nanti dari perusahaan akan memberikan jadwal, bisa wawancara kapan, ya ikut wawancara, kalau lolos baru tanda tangan kontrak. Kontrak sudah tanda tangan, bikin paspor udah, jangan lupa medical check up, kirim ke Jepang. Nanti dari Jepang mereka akan mengajukan yang namanya COE. Gitu ya, COE itu izin masuk untuk ke Jepang. Nah, ketika COE sudah turun, nanti akan membuat yang namanya IDPMI. Jadi kita itu ya. yang EKTKLN itu IDPMI dan BPJS untuk pekerja migran Indonesia ya. Udah dapat, baru nanti booking tiket pesawat, keluarin visa kerja, harus visa kerja, baru ya berangkat. Jadi itu alurnya
cepet-cepet lah ya 9-10 bulan. Tapi bisa bikin lebih lama kalau ya nggak dapat kuota ujian. Karena kan tadi aku bilang ini termasuk salah satu bidang Iya, yang iya. cukup banyak Iya, peminatnya. banyak peminat. Jadi ujian pun harus berebut kuotanya. Oke. Kalau nggak dapat ya harus nunggu jadwal berikutnya. Jadi yang bikin lama proses menunggu itu juga ya, termasuk ya. Itu bisa. Atau sudah dapat tapi nggak lulus ujian. Harus nunggu ujian berikutnya. Itu makanya udah tahu kalau daftar ujian itu susah dapetin kuotanya. Jadi belajarnya harus serius Iya. biar lulus gitu. Nah, setelah itu ada juga yang bisa bikin lama itu kalau misalnya terlalu milih-milih job. Oke, Memang- masih bimbang gitu ya. Memang job itu wajib dipilih, cuma jangan terlalu cerewet. Ya, jalani Kayak- dulu aja gitu ya harusnya. Kayak misalnya maunya di rumah sakit lansia di Kyoto, pegawainya usia 20-30 tahun semua, dikasih apartemen, kamar mandi pisah, Oh, terus depannya harus ada supermarketnya harus ini, harus jual ini. ini kebalik ya Gitu. kayaknya, lebih merepotkan yang mencari kerja ya. Iya. daripada- Jadi misal ada job, itu cocok 50-60% nggak apa-apa. Iya, Karena nggak mungkin ada job yang 100% cocok sama kandidat. benar. Yang penting itu ya satu, lokasinya cocok, gajinya cocok, udah, sama jobnya cocok gitu. Benar. Yang penting ini. Jadi kalau untuk 3 ini sudah cocok, misalnya dari 3 ini cocok 2 gitu ya, saranku ya diambil aja. Iya. Kalau cocok 3-tiganya bagus gitu. Tapi ya itu jangan terlalu banyak kriteria Iya. ini dan itu. Kita tidak sedang memilih pasangan ya. Gitu. Iya, bener banget. Karena keburu diserobot orang ya kan. Karena tadi kamu bilang banyak banget peminatnya yang pingin kerja di sini. Kalau kita masih bimbang gunda gulana, ya duluan orang lain yang sukses ya. Siap. Kalau misalnya ketemu yang cocok pun, akhirnya setelah milih segitu lama, tapi wawancaranya gak lulus kan juga sama saja. Iya, bener banget. Jadi bener, sebenarnya harus well prepare semua ya, segala sesuatunya, baik dokumennya, baik persiapan belajar kalian, ya semuanya lah ya. Untuk ya kalau bertekad mau berangkat ke Jepang secepat mungkin ya. Oke. Ada lagi mungkin proses-proses yang penting yang harus di-highlight? Yang paling krusial, yang sering kadang mungkin kandidat sebelumnya miss untuk ini. Yang paling penting itu adalah bahasanya sih. Bahasanya ya, tetap bahasa. Karena gimana ya, anggapannya kalau misalnya sudah lolos lah sertifikasi bahasa, itu sudah tenang. Sudah 50-60% bendera udah tenang. hijau ya. Itu Oke, sih. Siap. Oke, kalau gitu pertanyaan terakhir juga banyak juga nih netizen yang bertanya soal biayanya. Nah ini kan paling krusial juga nih kalau bicara soal biaya. Minta tolong di breakdown kan nih biayanya mulai dari awal sampai akhirnya sampai di sana supaya minasang juga ada perkiraan. Oh kira-kira aku harus menyiapkan segini nih, sekian rupiah gitu. Kalau biaya itu di kami kelas bahasa dari 0 sampai N3 ya. Wajib sampai N3 karena meskipun sertifikatnya sampai N4 pun, tapi dia kan harus bisa berkomunikasi minimal sampai N3. Itu 6,5 juta. 6,5 juta. Kalau sudah punya sertifikasinya nggak usah ikut kelas bahasa lagi, nggak apa-apa. Di skip ya, boleh ya. Nah terus kalau untuk kelas SSW itu 4 juta, ditambah kelas wawancara, di situ kita belajar 60 lebih jenis pertanyaan yang biasanya muncul di wawancara, sekaligus bedah CV. Jadi CV yang menarik di perusahaan seperti apa itu 2,2 juta. Nah itu yang masuk ke pocket Nihongo itu saja. Di luar itu kayak biaya ujian, biaya paspor, medical check up, pembuatan surat keterangan cek kepolisian dan sebagainya, itu teman-teman langsung ke lembaga resminya. Jadi dikenakan tarif resmi gitu. Jadi kita memang nggak ada naikan harga dari tarif resmi, kita memang full dari kelas. Untuk terkait kita bantu terkait job dan sebagainya itu kita nggak tarik biaya gitu. Nah itu kalau di total termasuk kelas sekitar 27 sampai 29 juta. Nanti mungkin teman-teman yang kepingin tahu detail breakdownnya, mungkin lebih baik minta tabelnya langsung ke
CS di Pocket Nihongo atau DM saya di Instagram William Desio. Nanti saya kasih tabelnya di situ. Gitu. Itu akan lebih jelas bagi teman-teman ya. Gitu. Nah, jadi biayanya kurang lebih segitu. Tapi kalau teman-teman memang sudah punya kayak misalnya sudah punya sertifikat SSW, punya sertifikat bahasa, ya ngapain ikut kelas bahasa dari nol lagi, ngapain ikut kelas SSW lagi gitu kan. Yang dihapus saja biayanya dari tabelnya itu. Gitu. Jadi ya itu sih kurang lebih. Yang wajib itu kelas wawancara itu ya yang kamu. Kalau kelas wawancara memang wajib karena kita mau ini ya. Nggak mau sembarangan orang kita lempar ke mitra-mitra yang kita kenal. Benar. Misalnya katakanlah Kak Linda. Kak Linda mau daftar job, ya kan? Habis itu saya ada kenalan yang punya rumah sakit. Nah, sedangkan dari kita kan nggak tahu kemampuan bahasanya Kak Linda kayak gimana kan? Nah, kalau misalnya nggak tahu, terus tiba-tiba di set wawancara ternyata jawabannya kurang enak nih, nggak mengenakan gitu ya. Terus sakit hati, yang kena bukan Kak Linda, yang kena kitanya kan. Benar-benar. Siap. Gitu. Jadi itu memang wajib kalau kelas wawancara. Itu sih. Ya kurang lebih seperti itu terkait biaya. Pokoknya teman-teman tenang aja sih. Kalau dari kita sih satu nggak bakal double charge, nggak bakal double. Kalau sudah punya ya nggak perlu mengeluarkan lagi biayanya. Yang kedua, kita tidak akan markup harga yang memang sudah tarif resmi. Harganya segitu ya tarif resminya segitu. Karena kita bukan calo teman-teman. Itu ya. Benar. Bisnisnya bukan calo tapi pelatihan kan. Iya. Dan yang ketiga, biaya yang sudah disebutkan itu nanti teman-teman DM saya di Instagram atau langsung kontak CS-nya Pocket Nihongo juga boleh. Itu biayanya sudah dari awal sampai berangkat. Jadi nggak ada di tengah-tengah tambah biaya lagi nggak ada gitu ya. Itu sudah transparan seperti itu dari awal. Oke, jadi lebih lengkapnya lebih baik langsung ini ya consult ke timnya William ya. Iya, lebih baik itu. Ada lagi mungkin William yang mau disampaikan sebelum kita closing? Kalau terkait bidang keperawatan ya kurang lebih tadi sudah semua aku sampaikan sih. Nomor 1 bahasa, yang kedua sikap. Nggak boleh gampang baper. Iya, harus sabar gitu ya. ya. Harus sabar itu harus. Itu harus di highlight ya. Yang ketiga niat. Itu karena kalau misalnya teman-teman pinter tapi niatnya juga kurang ya sama aja. Sama aja. Oke. Well, thank you so much William Sang untuk explanation-nya, dan tentunya untuk minasang yang berminat, tertarik ya atau terpanggil mungkin untuk bekerja di bidang ini, yaitu bidang keperawatan atau caregiver. Nah, mungkin kalian bisa tonton juga video ini dari awal sampai akhir, jangan di-skip supaya kalian bisa belajar banyak tentunya ya. Dan mungkin minasang ada pertanyaan di luar yang kita sudah bahas, dan yang pasti kalau tetap relate dengan topik kita boleh langsung ditanyakan ke William ya, seperti yang William tadi utarakan ya, bisa di DM langsung kalau kalian masih ada yang belum paham di Instagramnya William Desuyo ya. Oke, jangan lupa juga di subscribe YouTube channel ini supaya kalian bisa mendapatkan update news terbaru dari William Desuyo. Dan tentunya minasang, next episode kita akan membahas sesuatu yang extraordinary juga, sesuatu yang tidak kalah menarik dari topik kita hari ini. Dan pastikan kalian juga menontonnya dan sharing videonya ke teman-teman ataupun siapapun yang membutuhkan. Well then, thank you so much sekali lagi William Sang untuk informasinya. Thank you for watching. Untuk minasang yang ada di rumah, I'll see you in the next episode and sayonara.